Teknologi merupakan bagian yang penting dari sejarah manusia. Dengan teknologi kita dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan berat dengan mudah dan cepat. Setiap teknologi yang diciptakan oleh manusia pasti memiliki kegunaan dan tujuannya masing-masing. Tetapi berbeda dengan beberapa teknologi kuno yang ditemukan di zaman modern ini. Teknologi-teknologi ini sangat aneh dan tidak jelas kegunaannya. Penemuan teknologi dari zaman kuno ini masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Berbagai macam teori telah digunakan untuk memecahkan misteri teknologi-teknologi kuno ini. Berikut ini adalah beberapa teknologi kuno yang aneh dan belum terpecahkan hingga saat ini. Teknologi pembakar ini telah banyak menginspirasi banyak inovator selama berabad-abad. Teknologi ini dinamakan Greek Fire. Teknologi ini diciptakan oleh Kekaisaran Bizantium selama abad ke-7. Teknologi ini memberi mereka keuntungan besar dalam pertempuran, terutama dalam pertempuran laut, karena teknologi Greek Fire dapat membakar kapal dengan cepat dan mudah hingga tenggelam ke dalam air. Yang menjadi teka-teki adalah proses pembuatan senjata ini, karena proses dan metode yang digunakan untuk membuat senjata yang menakjubkan ini menjadi rahasia kerajaan dan dijaga sangat ketat. Ketika banyak kerajaan lain mengetahui kemampuan merusaknya, mereka juga membuat variasi tetapi tidak bisa menandingi kekuatan dari Greek Fire. Bahkan saat ini, para ilmuwan telah mencoba mereplikasi senjata ini, namun hasil replikasinya tidak dapat menyamai kemampuan seperti yang dijelaskan dalam teks-teks kuno. Resep asli dari senjata ini telah hilang ditelan waktu. Belakangan diketahui bahwa Greek Fire adalah teknologi flame tower atau penyembur api yang pertama sepanjang sejarah manusia. Pada tahun 2018, perusahaan milik Elon Musk, The Boring Company, juga membuat teknologi penyembur api yang dijual seharga $5.000. Setelah dipasarkan tidak butuh waktu lama, semua penyembur api dari Boring Company terjual habis dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sekitar $10 juta. Pertama kali melihat ini, mungkin kamu menyangka bahwa ini hanyalah piala antik biasa. Tetapi ada yang menarik dari piala ini. Piala antik ini dikenal sebagai Lycurgus Cup. Desain atau motif dari piala ini seperti menunjukkan kematian seorang raja. Piala ini dibuat oleh orang-orang Romawi pada abad ke-4. Dan yang cukup menarik dari piala ini adalah warnanya yang dapat berubah-ubah bergantung pada sudut pencahayaan. Dapat dilihat bahwa kaca dari piala ini dapat berubah warna dari hijau giok ke warna merah gelap. Selama beberapa dekade, para ilmuwan tidak tahu penyebab piala tersebut dapat berubah warna. Setelah meneliti pecahan kaca dari piala ini, mereka menemukan jawabannya. Piala itu dibuat dengan menggiling emas dan perak menjadi partikel nano. Jadi, pada dasarnya piala Lycurgus dibuat dengan teknologi nano. Namun para ilmuwan tidak tahu bagaimana orang-orang Romawi pada zaman itu sudah menggunakan teknologi nano. Padahal teknologi nano baru ditemukan pada era ini. Piala tersebut dijual seharga hampir $25.000 ke British Museum pada tahun 1958 oleh Lord Victor Rothschild. Sedangkan harga jual dari piala itu saat ini mencapai $240.000. Lensa Nimrud pertama kali ditemukan di reruntuhan Suriah pada tahun 1850 di Nimrud atau sekarang dikenal sebagai Irak. Sepotong batu kristal ini diyakini telah berumur 3.000 tahun. Kegunaan dari batu ini masih menjadi teka-teki. Para ilmuwan sendiri berbeda pendapat terkait batu ini. Beberapa percaya batu ini digunakan sebagai lensa pembesar, tetapi batu itu sendiri tidak menawarkan bebesaran yang cukup besar. Sedangkan yang lainnya berspekulasi bahwa batu itu digunakan untuk membantu menyalakan api dengan memusatkan sinar matahari. Tetapi yang lainnya percaya bahwa batu itu hanya sekedar fitur dekoratif saja. Namun teori yang paling kuat menunjukkan bahwa lensa Nimrud digunakan dalam teleskop untuk pengamatan astronomi. Itu artinya teleskop telah ada dan digunakan jauh lebih lama sebelum Galileo Galilei melihat ke arah langit selama tahun 1600-an. Karena langkanya lensa Nimrud ini, nilainya bisa dibandingkan dengan harga beberapa teleskop pribadi paling mahal di pasaran saat ini. Harga batu ini ditaksir mencapai $30.000. Tetapi karena mungkin ini adalah batu pertama dari jenisnya, mungkin nilainya bisa mendekati nilai teleskop luar angkasa James Webb seharga $8,8 miliar. Harga yang sangat fantastik untuk sebuah batu. Manuskrip Voynich dinamakan sesuai nama orang yang menemukannya, yakni Wilfrid Voynich pada tahun 1912.
Ia mempresentasikan manuskrip ini kepada publik pada tahun 1915 karena buku ini diyakini dibuat pada zaman Renaissance Italia pada awal abad 15 oleh pencipta yang tidak dikenal dan tidak ada yang tahu. Kandungan dalam manuskrip itu sendiri ditulis dalam bahasa yang juga tidak dikenal. Banyak para pemecah kode dan kriptografer telah mencoba menguraikannya, namun mereka tidak berhasil. Buku ini juga penuh dengan ilustrasi dan diagram. Banyak ilustrasi yang menggambarkan tanaman yang mengarah pada spekulasi bahwa buku itu mungkin adalah buku tentang farmakologi yang bisa saja ditulis dalam kode agar tidak mudah dicuri. Banyak orang mengklaim telah memecahkan kode dari manuskrip ini, tetapi belum ada satupun yang terbukti. Jika kamu ingin mencoba memecahkan kode dari manuskrip ini, penerbit Spanyol Silo menjual replika naskah asli dari manuskrip ini seharga $870.000. Tetapi kamu juga bisa mendapatkan salinan dari naskah ini secara online dengan harga hanya $20. Hingga saat ini, sekitar 170 pedang Ulfberht Viking telah ditemukan. Pedang-pedang ini diperkirakan telah dibuat antara 800 hingga 1000 tahun sebelum Masehi. Yang mengejutkan dari pedang ini adalah teknologi pembuatannya, karena seharusnya pada saat itu belum ada teknologi untuk membuat pedang semacam ini. Untuk membuat sebuah pedang, besi dipanaskan pada suhu mencapai 3000 derajat Fahrenheit, kemudian kotoran dibuang dan karbon ditambahkan untuk membuat logam lebih kuat. Metode pemanasan dengan suhu sangat tinggi tidak mungkin ada pada era pedang Ulfberht dibuat. Karena metode pada abad pertengahan saja masih menggunakan palu untuk menghilangkan kotoran pada besi. Pedang Ulfberht tidak memiliki kandungan kotoran apapun dan jauh lebih banyak kandungan karbon daripada pedang lainnya di zaman itu. Para ilmuwan tidak tahu bagaimana para Viking dapat mengakses teknologi semacam itu. Pedang Ulfberht sangat langka, tetapi beberapa pedang Viking telah terjual masing-masing dengan harga mencapai $10.000. Codex Gigas adalah sebuah buku berukuran besar dengan tinggi 36 inci dan berat 165 pon. Buku ini diyakini diciptakan pada awal abad ke-13 di Bohemia atau Republik Ceko saat ini. Buku ini dibuat dari 160 kulit binatang. Codex Gigas juga dikenal sebagai The Devil's Bible atau Kitab Iblis. Menurut legenda, seorang biarawan yang dipermalukan menawarkan untuk menulis buku tentang sejarah manusia dalam 1 hari untuk menyelamatkan hidupnya. Menyadari tugas itu tidak mungkin untuk diselesaikan dengan batas waktu secepat itu, ia membuat perjanjian dengan iblis. Sebagai gantinya adalah jiwa para biarawan, dan buku itu selesai dalam semalam. Salah satu halaman di buku ini menggambarkan wujud setan dengan rinci. Ilmuwan modern menguji legenda dari buku ini. Mereka menemukan bahwa untuk menulis kaligrafi tanpa ilustrasi membutuhkan waktu 20 tahun menulis tanpa henti. Namun sejauh ini mereka tidak dapat membuktikan bahwa buku itu tidak selesai dalam sehari. Bagi kamu yang tertarik memiliki buku ini, kamu dapat membelinya secara online. Sedangkan untuk replika dengan kulit binatang dan ukuran yang sama seperti aslinya, dijual dengan harga $32.000. Biola Stradivarius adalah beberapa biola yang paling banyak dicari dan paling langka yang pernah ada. Biola Stradivarius dibuat oleh pembuat alat musik legendaris asal Italia, Antonio Stradivari pada abad ke-17 dan 18. Saat ini hanya tersisa 600 biola Stradivarius di seluruh dunia. Biola Stradivarius dinyatakan sebagai biola terbaik di dunia. Teknik yang digunakan untuk membuat biola ini adalah rahasia keluarga yang dijaga ketat dan sayangnya telah hilang oleh waktu. Sampai hari ini banyak kreator telah mencoba meniru biola Stradivarius, tetapi tidak ada satupun yang cocok dengan keanggunan instrumen yang diciptakan Stradivari. Biola ini diduga dibuat dengan kayu maple yang dicampur dengan campuran mineral. Namun, kombinasi antara kayu dan mineralnya memiliki takaran tersendiri. Terlepas dari kelangkaan biola Stradivarius, biola ini telah menghasilkan jutaan dolar pada tahun 2011 sebagai bagian dari penggalangan dana untuk musibah gempa di Jepang. Biola Stradivarius dikenal sebagai Lady Blunt dan dilelang dengan harga mencapai $16 juta. Salah satu instrumen termahal di dunia ini adalah Messiah Stradivarius. Biola itu dihargai senilai $20 juta. Pada tahun 1901, harta karun yang telah rusak ditemukan di lepas pantai pulau Yunani Antikythera. Mereka menemukan sebuah teknologi yang kemudian dinamakan mekanisme Antikythera, yang diyakini telah dibuat antara 205 dan 60 tahun sebelum Masehi. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang dapat menjelaskan kegunaan dari teknologi ini,
Namun para ilmuwan menduga bahwa ini adalah semacam mekanik dari sebuah komputer analog pada zaman itu. Pendapat paling kuat mengatakan bahwa perangkat tersebut digunakan untuk memprediksi posisi astronomi dengan mendapatkan beberapa perhitungan. Dengan demikian, alat ini dapat digunakan sebagai kalender. Namun mekanisme dari alat ini masih belum sepenuhnya dipahami. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang-orang kuno dapat menciptakan perangkat rumit tersebut? Ini masih menjadi misteri. Bisa jadi ini adalah komputer tertua di dunia. Mekanisme Antikythera sangat berharga, sehingga nilainya dapat dibandingkan dengan nilai komputer yang lebih baru. Misalnya komputer versi Apple One, di mana harganya bisa mencapai $500 juta dalam beberapa kondisi. Sedangkan pada tahun 2016, mekanisme Antikythera dijual di lelang seharga $850.000. Harga yang sangat fantastis untuk sebuah komputer yang bahkan sudah tidak berfungsi. Pada pandangan pertama, mungkin benda ini hanya tampak sebagai batu dengan retakan-retakan di dalamnya. Tetapi objek ini adalah batu Daska, yang diyakini sebagai peta tertua dalam sejarah yang berusia 120 juta tahun. Peta dalam batu Daska ini mencakup wilayah pegunungan Ural serta daerah sekitar Rusia. Yang membuat peta ini begitu mengesankan adalah bahwa peta ini diambil dari perspektif udara. Padahal zaman itu belum ada teknologi satelit atau pesawat untuk pengamatan melalui udara. Peta Daska ini juga tampak dirancang dalam bentuk 3D. Di dalam peta ini tergambar landscape pegunungan yang cocok dan akurat dengan pegunungan Ural. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi sains menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di episode now berikutnya.